Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Gandhari pergi menemui Sangkuni. Sangkuni bertanya mengapa dia datang ke medan perang. Gandhari bertanya di mana Duryodhana. Sangkuni bilang, aku tidak tahu. Seluruh perjuangan hidupku dan semua rencanaku telah sia-sia. Dan kekalahan kita sudah bisa dipastikan. Gandhari tertunduk sedih. Sangkuni mengatakan sedangkan anakmu Duryodhana si pemberani itu tidak putus asa dengan keberaniannya. Tapi ketika dia mengetahui kalau teman terdekatnya dan teman yang paling dia percaya yaitu Karna adalah benar kalau dia adalah anaknya Kunti, kesabarannya pun hancur, begitu juga denganku. Sangkuni meminta maaf kepada Gandhari karena dia tidak bisa melindungi anak-anaknya. Dan dia juga meminta maaf atas kegagalannya. Gandhari berkata, itu kesalahanku karena aku telah mempercayaimu. Sangkuni mengatakan kepada Gandhari bahwa menjadikan Duryodhana sebagai raja adalah tujuan satu-satu di hidupku. Gandhari mengatakan tidak. Selama ini kau hidup hanya untuk membalaskan dendam pada Hastinapura. Hanya karena aku menikah dengan orang buta, kau memutuskan untuk membalas dendam pada seluruh dinasti ini. Sangkuni bilang, ya, itu benar. Balas dendam adalah apa yang aku cari. Kehidupan adikku yang paling aku cintai telah dipenuhi oleh kegelapan, oleh Bhisma yang licik. Adikku tercinta telah menutup matanya dengan selembar kain dan menerima kegelapan untuk selamanya. Dan kegelapan ini, siapa yang sudah membuat hidupmu dipenuhi oleh kegelapan ini? Gandhari berkata, itu adalah keputusanku sendiri. Itu adalah pengabdian dan takdirnya. Dia mengatakan, itulah mengapa aku datang ke sini untuk melindungi anakku. Begawan biasa telah bilang kepadaku bahwa hasil meditasiku telah dikumpulkan untukku. Dengan hasil dari meditasiku itu, aku pasti akan melindungi anak-anakku. Lalu Sangkuni bertanya rencana apa dan dengan cara apa. Dia meminta Gandhari untuk memberitahunya. Gandhari berkata, tapi aku tidak tahu apa kekuatanku yang sebenarnya. Sangkuni tertawa dan mengatakan, kau baru saja bilang bahwa kau menutup matamu dengan kain sebagai meditasimu. Sangkuni merasa senang. Gandhari berkata, apakah Duryodhana akan muncul sebagai pemenang? Sangkuni mengatakan, ya, pasti Duryodhana pasti akan menang. Akan tetapi rencana kita bisa gagal hanya karena satu orang. Dan sekarang semua tipuan itu akan terjawab olehku. Di sisi lain, Arjuna menangis dan berkata, perang ini telah mencampur kesedihan dan kebahagiaan. Krishna mengatakan, tapi sekarang sudah waktunya bagi perang ini untuk berakhir. Bhima mengatakan, kau benar. Dan besok kita akan membunuh Duryodhana. Krishna berkata, kalian semua pergilah dan beristirahat sekarang. Kita semua harus bersiap untuk perang besok. Kemudian tiba-tiba Sangkuni datang ke sana. Dia memberikan salam kepada mereka. Krishna mengatakan, aku yakin kau datang ke sini bukan untuk mendapatkan berkat. Sangkuni mengatakan, aku di sini untuk mengucapkan selamat atas pencapaianmu. Sangkuni berkata, aku tidak pernah berkompetisi dengan 5 bersaudara. Aku di sini untuk Basudewa Krishna. Krishna berkata, Sangkuni, kau telah lupa bahwa aku telah bersumpah untuk tidak bertarung. Dan matahari telah terbenam, dan itu akan melanggar aturan untuk bertarung. Sangkuni menghampiri Krishna. Dia menantang Krishna untuk bermain dadu. Dia mengatakan, kalau kau ternyata kalah, maka kau harus menyatakan Duryodhana sebagai pemenang. Dan jika aku yang kalah, maka aku akan menjadikan Yudhishthira sebagai raja yang sah. Krishna mengatakan, tetapi aku tidak akan pernah mempertaruhkan Pandawa. Jika aku kalah nanti, aku akan mengorbankan diriku.
Tetapi kalau kau yang kalah, kau harus melakukan hal yang sama. Aku bahkan bersedia bermain dengan dadumu itu yang kau sombongkan layaknya sebagai pelayanmu." Sangkuni berkata, "Aku setuju, Basudewa." Kemudian Sangkuni dan Krishna mulai memainkan permainan dadu. Sangkuni berkata, "Jangan lupa aku jenius dalam permainan ini." Krishna berkata, "Dan jangan lupa keberuntunganku adalah kekuatanku." Kemudian Aswatthama pergi untuk menemui Duryodhana. Duryodhana menyembunyikan dirinya di dalam air. Lalu Aswatthama berteriak memanggilnya, "Saat ini ibumu bahkan telah datang untuk mengubah takdir kita." Lalu Duryodhana keluar dari air dan berjalan menuju Aswatthama. Aswatthama mengatakan, "Ratu Gandhari ingin memberikan seluruh hasil meditasinya untuk membuatmu menjadi kuat. Raja Gandhara mengirimkan pesan bahwa segera kamu harus ke sana dan melepaskan seluruh pakaianmu dan segera berada di depan ibumu, dan itu akan membantumu memperkuat tubuhmu." Sangkuni dan Krishna memulai permainan dadu. Duryodhana memutuskan untuk pergi. Dia tiba di sana dan langsung melepas semua pakaiannya. Namun kemudian tiba-tiba Krishna datang. Duryodhana pun berlari dan bersembunyi di balik pohon. Krishna berkata bahwa ini belum waktunya untuk mandi, tapi waktunya untuk penembusan dosamu. Lalu Krishna terus menanyai Duryodhana dengan pertanyaannya. Dia mengganggu Duryodhana. Namun Duryodhana hanya bisa bersembunyi di balik pohon. Krishna menyuruh Sangkuni untuk memainkan permainannya. Dia berkata, "Jangan lupa bahwa bukan hanya kita yang bermain, tetapi orang lain juga bermain, sehingga itu berpengaruh pada kita juga." Duryodhana menyuruh Krishna untuk pergi. Dia mengatakan, "Kau tidak bisa menghalangi jalanku hari ini, maka pergilah." Krishna mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalan seseorang. Percayalah padaku, Pangeran. Aku tidak pernah menghalangi jalan siapapun." Duryodhana berkata, "Berbicara tentang kebenaran tidak cocok untukmu, Basudewa. Semua kecurangan yang telah kau rencanakan, aku sudah mengetahuinya." Krishna berkata, "Tapi aku bukan sama sekali penyebab dari kekalahanmu, Pangeran. Kau adalah orang yang disalahkan untuk ini. Misalnya pada hari ini, kau ingin menghadapi ibumu dengan tubuhmu yang tanpa ditutupi tanpa pakaian, supaya kau bisa melindungi tubuhmu." Duryodhana bertanya bagaimana dia bisa mengetahuinya. Krishna berkata, "Kenapa kau tidak meminta perlindungan dari ibumu itu?" Duryodhana mengatakan, "Aku akan melakukannya." Krishna berkata, "Tetapi biarkan aku memberimu berpikir sebelum kau mengambil keputusan." Duryodhana mengatakan, "Tolong katakan dengan jelas, Basudewa." Krishna mengatakan kata itu sesuai dengan masa lalu yang dikatakan. Jika seseorang anak pergi telanjang di depan ibunya, maka dia mungkin alasan kematiannya. Duryodhana mengatakan, "Jika demikian, aku akan menyembunyikannya hanya tubuh bagian bawahku saja." Krishna berkata, "Seperti yang kau pikirkan." Di sisi lain, Krishna dan Sangkuni melanjutkan permainan mereka. Sangkuni mengatakan, "Besok Duryodhana akan membunuh Pandawa." Krishna berkata, "Sangkuni, apakah kamu yakin Duryodhana akan telanjang di depan mata Gandhari? Mari lanjutkan permainan." Sangkuni mengatakan, "Kamu pengecut. Sekarang apa yang telah kamu lakukan?" Krishna mengatakan, "Aku hanya mengatakan bahwa tidak baik untuk pergi ke depan ibumu dengan telanjang." Lalu Sangkuni pun pergi. Sangkuni berlari ke Duryodhana untuk menghentikannya. Duryodhana pergi ke Gandhari dan menutup tubuh bagian bawahnya dengan daun pisang. Gandhari berkata, "Anakku, hasil meditasiku akan melindungimu." Sangkuni masih dalam perjalanannya. Lalu Aswatthama melihat Sangkuni dan pergi bersamanya. Gandhari melepas penutup matanya dan mulai melihat ke arah Duryodhana. Dan setiap bagian tubuh Duryodhana yang dilihatnya
menjadi kuat. Sangkuni dan Aswatthama melihat tenda Gandhari terbakar. Duryodhana tergeletak di tanah. Gandhari menutup matanya lagi. Lalu Sangkuni pun menghampirinya. Aswatthama mengatakan sepertinya Duryodhana tidak tahan dengan rasa sakit. Sangkuni mengatakan tidak. Gandhari bertanya apa yang terjadi. Sangkuni mengatakan dengan ditutupi daun begini, maka bagian pinggangnya itulah yang menjadi kelemahannya. Dia bertanya pada Aswatthama apakah kau telah memberitahu dia untuk membuka semua pakaiannya. Aswatthama mengatakan aku sudah memberitahunya, tapi aku tidak tahu kenapa dia menutup dirinya dengan daun pisang. Sangkuni berkata, aku yakin ini semua direncanakan oleh Krishna. Mereka pun khawatir. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.